Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas mengenai alat peraga kekekalan luas. Sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai ciri-ciri alat peraga yang baik dan bagaimana karakteristik dari suatu alat peraga agar tidak menjadi alat peraga yang gagal. Bagi teman-teman yang belum mengecek video sebelumnya, silahkan cek video sebelumnya. Nah, untuk memudahkan teman-teman bisa melihat playlist dari channel video ini. Terima kasih. Nah, bagaimana kita menyajikan kepada siswa untuk mengetahui luas daerah suatu bangun geometri yang tidak beraturan? Pendekatan yang mungkin adalah dengan menggunakan alat peraga yang seperti ini. Jadi kita menyiapkan satu kertas trimin atau kotak-kotak seperti ini. Kemudian yang memiliki border merah ini adalah bangun geometri yang tidak beraturan. Tidak harus seperti ini, teman-teman bisa mencoba dengan bangun geometri yang lain, asalkan ia tidak beraturan. Nah, ketentuan dari menghitung luas daerah ini, yang pertama adalah satu kotak itu dihitung satu satuan. Kemudian, setengah kotak atau lebih juga dihitung satu satuan. Yang terakhir, kurang dari setengah kotak itu tidak akan dihitung. Jadi intinya dalam pendekatan ini kita mencari taksiran dari luas bangun geometri yang tidak beraturan. Misal, pada ketentuan pertama. Nah, di sini ini adalah satu kotak penuh, ini adalah satu satuan. Ini, walaupun dia agak berongka ya, artinya tidak full satu, tapi karena ia lebih dari setengah, maka kita hitung satu. Jadi ini satu, 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 satu juga, satu juga. Nah, ini kita hitung 0. Ini juga 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, dan seterusnya. Nah, kemudian siswa diminta untuk menghitung berapa luas dari bangun geometri yang tidak beraturan. Nah, tentu saja pendekatan ini merupakan pendekatan taksiran, artinya bukan luas yang sebenarnya, namun mendekati luas yang sebenarnya. Nah, cara ini sangat baik untuk siswa yang masih perlu pendekatan secara kontekstual. Berikutnya adalah bagaimana kita mengajarkan siswa mengenai luas daerah persegi panjang. Cara yang bisa dilakukan adalah dengan menyiapkan kertas trimin. Pada situasi yang pertama, siswa diminta untuk menghitung daerah A. Jadi tentu saja ini lebih mudah karena jumlah kotaknya sudah pasti tidak ada yang ukuran kurang dari setengah atau lebih dari setengah. Karena ini pasti setengah, jadi siswa tinggal menghitung berapa jumlah kotak ini. Oke, jadi siswa akan melakukannya menghitung secara manual, tentu 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini adalah situasi yang pertama. Jadi untuk dalam kasus ini, jumlah dari kotak ini adalah. Nah, kemudian situasi yang kedua, kita akan menutupi kotak streaming tadi dengan suatu objek, yaitu B, seperti ini. Nah, kemudian siswa diminta untuk menghitung daerah B. Jadi ada dua bidang di sini, yaitu C dan B. Di B ini tidak ada panduan kotak-kotaknya. Jadi siswa diminta untuk menghitung berapa sih luas atau banyaknya kotak yang ada di B. Diharapkan siswa dapat mengetahui jumlah di B dengan menghitungnya. Jadi mengidentifikasi dari kotak-kotak, walaupun tidak secara eksplisit terlihat ya, tapi siswa diharapkan bisa untuk menghitung luas daerah B. Ini adalah situasinya, jadi secara bertahap. Nah, selanjutnya, setelah siswa dapat menghitung luas daerah yang B, siswa diharapkan dapat menghitung luas daerah yang C. Jadi ini bisa dihitung mungkin manual ya. Ketika siswa sudah menghadapi situasi yang pertama tadi, yaitu menghitung banyaknya kotak di A, banyaknya kotak di B, dan banyaknya kotak di C, situasi yang kedua adalah siswa diminta untuk menghitung berapakah luas dari D, di mana di sini tidak ada kotak-kotak lagi, tapi hanya dikasih tahu bahwa banyaknya kotak ini kalau misalkan dibuat streaming, dia ada 6, kemudian yang di bawah ini ada 4. Dalam situasi seperti ini, siswa diharapkan mampu untuk mengidentifikasi berapa banyak kotak yang ada di D ini.
Nah, situasi berikutnya yaitu kita menghadapkan siswa dengan suatu bangun E, di mana kita sudah tidak lagi menggunakan angka, tetapi dengan menggunakan simbol, yaitu panjang dan lebar. Nah, di akhir dari situasi, siswa diharapkan mampu untuk mengetahui berapakah luas dari persegi panjang tersebut. Ini adalah pendekatan yang bisa dilakukan dengan bantuan media kertas. Selanjutnya adalah menghitung luas daerah jajaran genjang. Ini adalah jajaran genjang. Kita tahu di sini ini adalah tingginya, kemudian di sini adalah alasnya. Kita akan memotong jajaran genjang tersebut di sini. Jadi kita gunting di sini. Nah, kemudian hasil dari guntingannya tadi kita letakkan di sebelah sini. Oke, jadi seperti ini. Karena siswa sudah mengetahui bagaimana konsep persegi panjang dari sebelumnya, maka dalam hal ini siswa tahu bahwa luas jajaran genjang itu adalah alas kali tinggi. Lalu bagaimana kita memperkenalkan luas daerah segitiga? Karena siswa sudah mengetahui konsep bagaimana persegi panjang dan bagaimana jajar genjang, kita bisa menggunakan konsep-konsep ini untuk memperkenalkan luas daerah segitiga. Cara yang pertama yaitu dengan menggunakan prinsip jajaran genjang. Jadi kita berikan siswa jajaran genjang, tapi sebenarnya jajaran genjang ini terbentuk dari dua segitiga yang kongruen. Jadi segitiga yang kuning dan segitiga yang biru. Nah, siswa tahu bahwa pada jajaran genjang, tinggi ini adalah yang di sini, kemudian alas ini yang di sini. Siswa diminta untuk menghitung luas jajaran genjang. Karena sudah tahu bagaimana menghitung luas jajaran genjang, maka siswa tahu bahwa luasnya adalah alas kali tinggi. Lalu bagaimana kalau misalkan hanya diminta untuk menghitung daerah yang biru ini? Di mana daerah yang biru ini merupakan setengah dari keseluruhan luas. Maka diharapkan siswa bisa mengetahui bahwa luas daerah yang biru atau yang kuning itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, ini adalah salah satu cara bagaimana mendekatkan siswa dengan media pembelajaran untuk mencari luas daerah segitiga. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua yaitu dengan menggunakan prinsip persegi panjang, karena siswa sudah tahu mengenai prinsip ini. Kita hadirkan bentuk segitiga yang sebarang, yaitu sudut-sudutnya adalah A, B, dan C. Di sini ini adalah alas, yang tegak lurus di sini adalah tingginya. Nah, kita membentuk sudut yang baru, yaitu sudut D. Cara ini akan sangat mudah apabila menggunakan bentuk kertas yang real. Jadi, siswa diminta untuk melipat kertas tersebut menjadi dua bagian, sehingga CE ini sama dengan ED. Nah, kemudian ketika siswa sudah melipatnya, maka siswa diminta untuk mengguntingnya. Jadi, yang ini digunting. Untuk luas daerah yang ini, kita akan meletakkannya di sebelah sini. Luas daerah yang di sebelah sini, jadi kita gunting seperti ini. Ini digunting, kemudian kita letakkan di sini. Nah, akan dibentuk persegi panjang, di mana persegi panjang tersebut merupakan luas daerah dari segitiga. Siswa tahu bahwa luas persegi panjang di sini ini adalah alas. Ini kali berapakah panjang yang di sebelah sini? Panjang yang di sini, karena tadi kita dibagi dua, berarti panjangnya adalah setengah dari T. Sehingga luas segitiganya adalah setengah alas kali tinggi. Ini adalah konsep luas daerah segitiga dengan prinsip persegi panjang. Selanjutnya, kita akan memperkenalkan bagaimana mencari luas daerah trapesium dengan konsep-konsep yang sudah dikenal sebelumnya. Kita akan menggunakan prinsip luas jajar genjang untuk menghitung luas daerah trapesium. Jadi diberikan siswa yaitu trapesium, yang sebelah ini misalkan kita anggap dia adalah A, kemudian panjangnya di sini adalah B, kemudian ada tingginya, yaitu tinggi di sini.
Nah, kemudian kita buat trapesium yang lain yang kongruen dengan trapesium yang pertama. Nah, ini adalah trapesium yang lain, tapi kita bentuknya agak terbalik ya. Nah, karena ini kongruen, berarti yang di sini adalah A, ini adalah B, kemudian ini adalah tingginya. Kemudian kita jadikan satu trapesiumnya. Oke, jadi di sini B-nya sudah berubah ya. Kemudian di sini adalah A-nya. Mungkin sebelah sini. Oke, di sini adalah A-nya. Kurang lebih karena ini sudah jadi satu ya, jadi nggak kelihatan. Nah, kemudian karena siswa sudah mengetahui luas jajar genjang, luas itu kan alas di sini. Ini semua kali tinggi. Nah, alasnya adalah AB. Jadi luasnya adalah A ditambah B dikalikan dengan tingginya. Ini adalah luas jajar genjang. Lalu bagaimana dengan luas trapesium? Karena trapesium ini adalah setengahnya dari jajar genjang, maka luas dari trapesium setengah dari A ditambah B dikalikan dengan tingginya. Cara yang kedua yaitu dengan menggunakan prinsip luas persegi panjang. Prinsip ini bisa dipakai karena siswa sudah mengetahui bagaimana prinsip luas persegi panjang. Jadi kita berikan sebuah trapesium, dari sini ke sini adalah A, kemudian ini adalah B, kemudian tingginya T tentu. Kemudian kita kasih nama, ini berarti di sini B. Misalkan di sini adalah C1, ini mungkin adalah C2. Nah, kemudian bangun ini kita letakkan di sini. Jadi di sini panjangnya adalah C1. Panjangnya adalah C2. Di sini. Kemudian yang ini kita letakkan di sini. Kemudian yang persegi kita letakkan di sini. Nah, ini adalah bentuknya adalah persegi panjang. Jadi siswa diminta untuk menghitung luas persegi panjang. Luas persegi panjang berarti siswa harus menjumlahkan semuanya. Panjang kali lebar. Panjangnya adalah A untuk semuanya. Kemudian ditambah panjang dari sini. Ini adalah persegi tadi. Yang di sebelah sini tadi kan. Berarti ini B. Kemudian lebarnya adalah ini. Nah, lebarnya ini tidak lain adalah tinggi tapi yang sudah dibagi dua. Tadi kan tingginya full segini, tapi dia sudah dibagi dua, setengah T. Jadi luas persegi panjang ini adalah setengah tinggi kali A ditambah B. Luas persegi panjang ini tidak lain adalah luas dari trapesium. Cara yang ketiga yaitu dengan menggunakan prinsip luas segitiga. Diberikan trapesium seperti ini. Siswa diberikan trapesium, ini adalah trapesiumnya. Kemudian diminta untuk mengidentifikasi, misalkan di sini panjangnya adalah A, segini. Kemudian segini adalah B. Oke, dan tingginya tentu saja T. Kemudian dari trapesium ini kemudian digunting seperti ini. Dan kemudian digunting lagi. Jadi ada 3 bagian. Terbentuk 3 bagian. Bagian yang ini karena dia belum ada labelnya ya, jadi kemudian kita berikan nama labelnya itu adalah C. Kemudian di sini karena dia bagian yang baru menjadi D. Jadi C itu adalah panjang dari sini ke sini, D adalah panjang dari ini ke sini. Siswa menggunting bangun ini, kemudian bangun yang sebelah kiri, bangun ini, kemudian diletakkan di sebelah kanan, bentuknya seperti ini. Jadi panjang yang di sini ada tambahan lagi, yaitu ada panjang C juga. Jadi selain B, dia ada juga panjang C-nya. Nah, dari sini terbentuklah 2 segitiga. Segitiga yang bawah dan segitiga yang atas. Segitiga 1 dan segitiga 2. Luas segitiga 1 itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Dalam kasus ini diperoleh setengah kali alasnya adalah D, kemudian tingginya adalah T. Kemudian luas untuk segitiga yang kedua itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Dalam kasus ini
alasnya adalah B tambah C, tingginya adalah T. Nah, untuk luas keseluruhan, luas daerah trapesium, diperoleh luas segitiga 1 ditambah luas segitiga 2. Sama dengan setengah kali DT, D kali T, ditambah setengah B ditambah C dikalikan dengan T. Atau bisa diperoleh setengah T, kurung buka, D ditambah B ditambah C. Sehingga diperoleh setengah T, D ditambah B, atau dari sini kita lihat bahwa D ditambah C, ini D ditambah C tidak lain adalah A, kemudian ditambah B. Setengah tinggi kali A ditambah B. Setengah tinggi A segini ditambah dengan B. Luas trapesium dengan menggunakan prinsip luas segitiga. Oke, itu saja untuk video kali ini. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari video kali ini. Terima kasih dan sampai ketemu lagi.